masuk dalam tahap involvement, development hingga consolidation. Di sini masyarakat tolerance, ya, introduksinya tolerance. Jadi bagaimana ketika terjadi pembangunan, di sini masyarakat akan bertoleransi. Sebagai contoh, ketika suatu tempat tersebut, pantai tersebut, itu sudah mulai banyak wisatawan, maka sudah mulai masuk investor. Ya, investor merasa bahwa oh ini menjanjikan. Baik, saya menanamkan uang saya di sana, saya bangun restoran, otomatis dia beli lahan dan masyarakat akan mengiyakan, gitu kan, akan mengiyakan. Inilah bentuk toleransi. Jadi mereka mempersilahkan untuk silakan dibeli tanahnya dan menginvestasikan di wilayah tersebut, gitu. Kemudian bagaimana kemudian masyarakat terlibat di situ, masyarakat juga mulai dilibatkan di investasi tersebut, ya, meskipun masih kecil, gitu. Kemudian sampai tahap development, Pemda mulai masuk memberikan pengembangan destinasi dan sebagainya dengan perbaiki jalan, kemudian berikan akses listrik, telekomunikasi dan sebagainya sampai tahap consolidation. Artinya apa? Di sini suatu destinasi tumbuh, ya. Tumbuh dari yang nothing into something, gitu. Jadi sesuatu yang dulunya itu suatu lahan yang susah diakses, sekarang sudah mudah sekali diakses dengan segala fasilitasnya. Di sini masyarakat masih tolerance, ya, masih tolerance karena mereka masih menganggap bahwa semakin banyak wisatawan datang, itu maka akan menghasilkan uang yang banyak. Jadi masih akhirnya masyarakat menganggap bahwa wisatawan itu sumber uang, gitu. Wisatawan sumber uang. Gitu. Jadi disinilah proses masyarakat menganggap bahwa pariwisata itu sesuatu yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, seperti itu. Namun pada satu titik, ya, pada akhirnya titik consolidation, di sini destinasi sudah jenuh. Maksudnya jenuh gini, jenuh itu artinya secara fisik sudah full, bangunan sudah full, investor sudah masuk, wisatawan banyak sekali. Di sini masyarakat mulai tersisih. Kenapa tersisih? Karena pada akhirnya lambat laun, ya, masyarakat lokal akan kalah dengan investor, gitu. Investor semakin, ketika destinasi itu semakin menjanjikan, maka semakin banyak investor yang masuk, sehingga mereka menaikkan levelnya, gitu. Mungkin akhirnya restorannya yang berkelas dan sebagainya, penginapan yang dulu cuma homestay akhirnya menjadi sebuah resort atau menjadi hotel dan sebagainya. Di sini masyarakat nggak bisa mengimbangi, tidak bisa mengimbangi laju itu karena nggak punya modal, seperti itu. Disinilah masyarakat mulai merasakan dampak, ya, merasakan dampak, gitu. Dulunya sepi, sekarang menjadi ramai. Ya, contoh paling gampang Yogyakarta. Yogyakarta sejak setelah gempa, pasca gempa, itu pembangunan hotel dan rekonstruksi rehabilitasi fasilitas di Jogja itu masif, ya, dan sangat cepat sekali. Dan disitulah terjadi pergeseran. Kelihatannya kapan, ya, akhir-akhir ini, ya, akhir-akhir ini, di mana ketika pagi hari sudah mulai banyak sekali kemacetan di beberapa titik. Artinya apa? Sudah tambahan penduduk. Siapa yang menambah ini? Tenaga kerja. Apakah tenaga kerjanya orang Jogja? Belum tentu, ya, belum tentu. Karena meskipun destinasi dibangun oleh investor melalui beberapa fasilitas seperti restoran dan hotel, tapi human resource atau tenaga kerja yang ada di industri ini belum tentu orang lokal. Karena orang lokal belum tentu bisa mengimbangi skill yang ada di sebuah industri, gitu. Makanya suatu industri lebih baik mengambil sumber daya yang sudah terlatih atau profesional sesuai bidangnya, gitu, dari luar, gitu. Otomatis, ya, disinilah orang lokal akan mulai tersisih, gitu, tersisih. Ya. Oke, kemudian pada satu titik stagnan, ya, di mana pada akhirnya masyarakat akan antagonisme, gitu.
mereka mulai merasakan dampaknya. Air tanah sudah habis, lahan pekerjaan mereka tidak bisa masuk dalam industri yang berkembang di situ, yaitu pariwisata, karena merasa tidak terserap, ya, tidak terserap skillnya. Kemudian akhirnya apa, masyarakat menjadi antipati dengan pariwisata, seperti itu. Ini contohnya ya, ini contoh di Jogja. Saya mengambil contoh di Yogyakarta, bagaimana yang dulu pemukiman akhirnya berubah menjadi hotel, mall dan sebagainya, gitu. Dan disinilah masyarakat pada akhirnya mulai sedikit resah, ya, sedikit resah, karena sudah mulai ada sedikit penolakan. Meskipun dulu tidak, karena dulu masyarakat masih menganggap pariwisata itu masih ya menguntungkan, ya, masih menguntungkan. Tapi begitu sudah ada pembangunan dan sebagainya, dan sudah mulai di beberapa titik sudah mulai merasakan kekurangan air tanah dan sebagainya, nah ini mulai terjadi keresahan di masyarakat Yogyakarta. Kemudian ini ya sudah ada mulai penolakan melalui beberapa art. Ini luar biasa sekali. Sebenarnya bagus ya, ininya sebuah karya yang sekaligus menjadi kritik sosial. Kemudian ini ya bagaimana masyarakat menyampaikan unek-uneknya ketika air tanah sudah mulai habis akibat hotel. Kemudian nah ini beberapa titik ya di Balirejo yang ada spanduk ya. Jadi banyak sekali titik-titik spanduk yang disinyalir akan direncanakan dibangun, baik itu apartemen atau hotel, itu sudah mulai ditolak ya. Jadi sudah banyak masyarakat yang menolak seperti itu. Oke, baik, itu contoh yang di sosial budaya ya. Jadi bagaimana ternyata suatu destinasi itu punya daya dukung gitu, daya dukung. Sampai tahap mana mereka menerima dan sampai tahap mana mereka akhirnya menolak. Dan pada satu titik nanti, titik yang semoga tidak terjadi adalah titik di mana pada akhirnya masyarakat antipati dengan sektor pariwisata, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke daya dukung ekonomi. Di sini berkaitan dengan tingkat perubahan yang tidak dapat diterima dalam ekonomi lokal, ya. Kemudian sejauh mana suatu destinasi mampu mengakomodasi kebutuhan wisatawan tanpa menghilangkan aktivitas masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, daya dukung ekonomi ini menggambarkan titik di mana peningkatan pendapatan yang dibawa oleh pengembang pariwisata disusul oleh inflasi yang disebabkan oleh pariwisata. Oke. Jadi, sebuah destinasi ketika terjadi atau dibangun untuk pariwisata, maka di sana ada ekonomi yang berubah. Ya, tataran ekonomi yang berubah. Kenapa? Karena begitu masuk industri dan begitu masuk investasi yang masuk dengan segala atributnya, maka harga itu akan mulai naik, ya. Harga itu akan mulai naik. Kenapa? Karena harga itu wisatawan, gitu. Jadi harga-harga yang ditawarkan kepada harga-harga yang ada di suatu destinasi itu adalah harga wisatawan. Dan jelas ketika kita sering mengunjungi ke suatu destinasi ya, harga semangkuk mie goreng kalian makan di tempat biasa, ketika masuk ke dalam di suatu destinasi maka harganya bisa berapa kali lipatnya, seperti itu. Itu wajar. Kenapa? Karena memang di situ harga yang ditawarkan adalah harga untuk wisatawan, seperti itu. Ya, jadi di sini aktivitas mulai berubah. Ya, maksudnya gini. Dulu ketika belum ada pariwisata, ya, sebelum ramai dan sebagainya, belum ada investasi masuk, itu ya masih ada toko-toko kelontong, ya, warung-warung kecil dan sebagainya. Tapi begitu sudah mulai investasi masuk dan sebagainya, disinilah ekonomi yang baru, ya, itu menawarkan sesuatu yang berbeda, gitu. Yang dulu toko kelontong ini sudah masuk dalam ruangan yang ber-AC dan sebagainya, minimarket modern ya. Dan ini banyak sekali tumbuh ya. Saya ngambil contoh di Yogyakarta saja. Bagaimana dalam satu titik jalan, di satu garis jalan, ruas jalan, itu bisa hampir 2 atau 3
ya, minimarket dengan tipe yang sama, ini biasanya bersebelahan atau berdekat-dekatan gitu minimarket ini, dan ini apa, produknya sama, harganya tidak jauh beda, dan biasanya dekat dengan warung-warung kelontong setempat. Siapa yang kalah? Ya jelas, yang kalah yang punya modal kecil. Jadi bagaimana toko kelontong ini harus survive ya, harus survive dengan melawan raksasa-raksasa minimarket ini gitu. Disinilah ekonomi lokal mulai goyah ya, ekonomi lokal mulai goyah. Kemudian berikutnya kenaikan lainnya sebagai contoh adalah seperti ini ya. Di suatu destinasi saya katakan di awal tadi, itu harga wisatawan. Ketika orang lokal ingin makan di suatu destinasi dengan harga wisatawan, maka ini akan menjadi sebuah permasalahan. Sebagai contoh gini, Yogyakarta dengan upah minimum ya, UM-nya 1, sekian, umpamanya 1, sekian UM-nya. Ini kita berbicara average saja ya. Kemudian wisatawan, tentunya bukan dari Jogja, mungkin dari Jakarta atau dari luar Jogja, punya UMR yang berbeda ya. Kita bisa bandingkan, kita bisa bandingkan UMR Jogja dengan kota-kota lain. Oke. Nah, UMR mereka untuk piknik ke Jogja, ya, semisal ke Malioboro maunya, mereka bisa makan seharga 20.000 ke atas untuk suatu menu, gitu. Tapi kalau orang Jogja dengan UMR 1 sekian untuk makan, ya, untuk makan atau berpiknik di kota sendiri dengan UMR yang segitu, itu menganggap bahwa menu 20.000 ke atas itu mahal, gitu. Nah, ini perbedaannya. Bagaimana lambat laun ketika suatu destinasi ini mulai berkembang terus menerus, akan jadi perubahan harga di sini, ada shifting ya, ada shifting, kenaikan harga. Namun UMR sayangnya tidak mengikuti itu. Ketika UMR tidak mengikuti itu, otomatis di sini terjadi perbedaan ekonomi lokal. Lalu faktor apa yang mempengaruhi daya dukung ya? Jadi suatu destinasi pariwisata, daya dukungnya itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar ini ada beberapa hal ya, seperti wisata massal, kemudian lama tinggal, titik konsentrasi wisatawan dan sebagainya. Oke. Nah, jadi contoh yang paling relevan itu terjadi di Yogyakarta ya, terkait dengan bagaimana pembatasan wisatawan di area Malioboro dengan pembatasan maksimal sebanyak 2.500 wisatawan ya, yang satu jalan Malioboro itu dibagi menjadi beberapa zona. Nah, disinilah wisatawan itu titik konsentrasinya dan lama tinggalnya diatur gitu. Karena dalam satu jalan Malioboro ini akan dibagi beberapa zona dan wisatawan dibagi rata di sana. Gimana caranya? Inilah teknologi berperan. Bagaimana teknologi smartphone ini itu difungsikan. Di beberapa titik itu ada QR code dan sebagainya yang mendeteksi pergerakan dari wisatawan tersebut gitu. Jadi wisatawan wajib mengisikan beberapa data di situ yang kemudian di sini akan terdeteksi di zona ini sudah ada berapa wisatawan ya, sudah terlampaui belum. Ketika dia sudah mulai terlampaui, wisatawan yang lama tinggal, jadi ada pembatasan berapa lama dia bisa di zona tersebut gitu, sehingga dia harus pindah ke zona berikutnya dan sebagainya. Jadi sinilah pergerakan wisatawan diatur ya, pergerakan wisatawan diatur tanpa menimbulkan penumpukan. Ini kan bagaimana dalam suatu kawasan ini sangat memperhitungkan daya dukung fisik ya, seperti konsep yang tadi saya awal disampaikan. Bagaimana ada ruang. Kalau berhubungan dengan COVID maka ada jarak ya, jarak 1-2 meter. Dan ini diperhitungkan oleh pengelola setempat, oleh pengelola Malioboro, sehingga wisatawannya tidak jadi menumpuk di sana, tidak ada titik konsentrasi yang terlalu banyak orang yang sehingga akan terpapar COVID. Dan disinilah konsep daya dukung diterapkan untuk mengelola suatu destinasi. Ini bagus sekali ketika ini
diterapkan di beberapa destinasi wisata bahari, terutama di pulau-pulau kecil dan sebagainya. Jadi pertama dihitung dulu titik optimumnya ya, titik optimum. Jadi memang ketika bicara daya dukung, kita berbicara nilai berapa titik batasnya, berapa batas yang boleh atau maksimal suatu kawasan tersebut menerima manusia atau wisatawan. Nah, ini sama ketika ada penerapan seperti ini, kemudian ada teknologi di situ yang mengintervensi dan mendukung konsep tersebut, maka kita bisa mengelola suatu destinasi itu tanpa membebani lingkungan seperti itu. Oke, kemudian musim kunjungan ini berhubungan dengan musim liburan ya kalau di Indonesia, atau mungkin kalau di luar negeri mungkin musim liburan musim panas atau musim dingin dan sebagainya. Jadi ketika ada musim liburan, otomatis suatu destinasi itu akan kedatangan wisatawan yang berlibur sesuai waktu-waktu tertentu seperti itu. Jadi sudah ada antisipasi di sini, ada antisipasi terkait berapa jumlah orang yang berkunjung dan sebagainya. Jadi ini menarik sekali. Kemudian untuk faktor luarnya ya, faktor luar. Lalu faktor dalamnya apa? Jadi di suatu destinasi itu jelas tergantung dari ekosistemnya. Ketika berhubungan wisata bahari, ekosistem ini kita punya terumbu karang, padang lamun, dan mangrove gitu. Bagaimana tingkat kerapuhan mereka? Ini harus diperkirakan gitu. Ketika terumbu karang dengan segala kerapuhannya itu terbebani oleh aktivitas manusia, maka dia butuh waktu recovery gitu. Sehingga perlu mempertimbangkan itu bagaimana kerapuhan suatu ekosistem, dan ini mempengaruhi suatu daya dukung. Lalu bagaimana kondisi sosial budaya setempat ya, ini karena internal. Masyarakat di Bali itu berbeda dengan masyarakat yang ada di Jogja, berbeda dengan masyarakat yang ada di Sumatera atau di Papua dan sebagainya. Berbeda lokasi, berbeda daerah, berbeda sosial budaya, kondisi yang berbeda sekali, termasuk perekonomiannya gitu. Karena UMR beda-beda. Nah, kemudian ketika ada pembangunan pariwisata, maka kondisi sosial budaya ini akan mulai berinteraksi dengan budaya-budaya baru, ya, budaya baru yang dari siapa? Dari wisatawan, dari investor dan sebagainya. Nah, ketika sosial budaya ini kuat, ya, kuat, mereka masih menerapkan, atau contoh di Bali namanya, ya ini akan menjadi sebuah kebanggaan atau menjadi sebuah nilai plus ya, karena budaya tidak terpengaruh. Tapi akan berbeda ketika sosial budaya itu tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu kuat, maka pengaruh budaya luar yang dibawa oleh wisatawan dan sebagainya itu akan mengaruhi sosial budaya setempat. Sebagai contoh, ketika gaya berpakaian, lalu warna rambut, mungkin style dan sebagainya, itu akan mengaruhi gaya bicara, gaya hidup dari generasi muda di suatu destinasi. Ya, inilah contoh bahwa sosial budaya itu tidak punya kekuatan karena terpengaruh oleh pendatang atau wisatawan yang berkunjung di suatu destinasi. Lalu faktor dalam ya ekonomi dan politik dan kebijakan pariwisata ya, ini terkait dengan bagaimana regulasi ya, regulasi ketika suatu destinasi ini memang mentargetkan ekonomi, peningkatan ekonomi, ya otomatis beberapa waktu atau beberapa aspek akan terbengkalai. Biasanya lingkungan dan sosial budaya akan terbengkalai. Sebagai contoh tadi Yogyakarta ya, bagaimana regulasi moratorium pembangunan hotel pun itu sudah keluar gara-gara pun sudah ada mulai penolakan. Jadi belum ada regulasi yang mencegah sebelum gitu. Jadi disinilah pada dasarnya pentingnya kita mengukur nilai optimum ya. Sebenarnya memang dalam suatu pembangunan pariwisata khususnya ini kita harus mengukur nilai optimum dari lingkungan, nilai optimum dari sosial budaya dan ekonomi. Jadi bagaimana membuat suatu destinasi itu optimal ya untuk ketiga aspek tersebut. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini adalah ketika kita memahami carrying capacity ya, kita memahami bagaimana mengoptimalkan
daya tarik wisata baik dari sisi lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Kemudian tentunya masyarakat setempat, kemudian wisatawan ingin sebuah kondisi yang ideal ya, kondisi yang ideal di suatu daya tarik. Bagaimana masyarakat itu bisa menerima pembangunan pariwisata tanpa memberikan dampak yang berlebihan kepada masyarakat setempat. Kemudian wisatawan juga menginginkan kondisi yang nyaman ya, kondisi yang tidak seperti gua pindul tadi yang ketika wisatawan terlalu banyak ya, itu contohnya. Mungkin sekarang sudah ada perubahan ya. Jadi memang perlu ada perubahan. Kemudian daya dukung ini adalah kunci bagi pengembang pariwisataan yang sustainable ya. Jadi tanpa mempertimbangkan daya dukung, pada dasarnya ini akan merugikan beberapa aspek. Jadi ketika kita ingin mengeksploitasi untuk ekonomi, maka kita akan merugikan aspek lingkungan dan sosial budaya. Makanya dengan mempertimbangkan konsep daya dukung untuk ketiga aspek ini, maka kita sebenarnya sedang mengelola suatu destinasi untuk bisa bertahan lebih lama. Gitu. Bertahan lebih lama artinya berkelanjutan, sehingga tidak hanya generasi ini saja yang menikmati pembangunan pariwisata, namun diharapkan generasi berikutnya itu bisa menikmati sama seperti yang generasi ini rasakan, seperti itu. Itu ya. Baik, demikian materi daya dukung. Semoga bermanfaat dan diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.